Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir dan Nabi sebagai penutup dari para nabi-nabi, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pembelajaran ini dapat dipercepat untuk kembali normal seperti biasa, yaitu belajar dengan tatap muka. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua anak-anak sekalian dan kedua orang tua yang senantiasa mendampingi putra-putrinya semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala hal urusan. Di pertemuan kali ini insyaallah pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, insyaallah akan kita bahas sedikit dari pelajaran yang ketujuh, yaitu berjudul bersikap optimis. Ya, sikap optimis. Silakan dibuka halaman 39 anak-anak sekalian. Ya, silakan dibuka halaman 39. Insyaallah tidak jauh beda dari bukunya ya. Oke. Di antara sifat seorang mukmin adalah selalu optimis dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat seorang muslim adalah selalu optimis, tidak pesimis, tapi optimis dan penuh pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sifat ini berkaitan langsung dengan keimanan, ya, dengan keimanan. Sebab ya, salah satu rukun ibadah adalah roja. Apa sih roja itu? Roja adalah penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, sifat optimis ini adalah sifat yang berkaitan langsung dengan keimanan. Ya, seperti yang tertera di video ini, sebab salah satu rukun ibadah adalah roja, yaitu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika sifat, perhatikan semua, jika sifat roja pada diri seorang hamba berkurang, maka keimanannya pun menjadi tidak sempurna. Ya, jika roja pada diri seorang, ya, pada seorang hamba berkurang, maka apa? Keimanannya pun menjadi tidak sempurna. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang setiap mukmin untuk berputus asa. Ya, merupakan, karena putus asa ini merupakan sifat dari orang-orang yang sesat dan orang kafir. Ya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man yaqnutu atau mir rahmati rabbih illa dhallun, bukan man tapi mir. Qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun, ya, illa dhallun. Artinya dia, yaitu Ibrahim alaihissalam, berkata, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah selain orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Hijr ayat 56. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tay'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirin. Sekali lagi, wa la tay'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Ya, ayat 87. Namun ya, harapan bukanlah sebuah hayalan. Ya, harapan bukanlah hayalan. Bedanya hayalan selalu diiringi dengan kemalasan dan sikap berpangku tangan. Ya, ini bedanya harapan dengan khayalan. Kalau orang yang harapan itu, tentu ia akan berusaha. Ya, ia berusaha semampu ia, ya, semampu ia bisa. Sedangkan khayalan adalah ia menganggap sesuatu tapi ia tidak mau berusaha. Ini bedanya, ya, dari harapan dengan khayalan. Sementara harapan diikuti dengan kerja keras dan usaha. Ya, jadi sekali lagi, bedanya harapan sama khayalan. Tadi sudah dijelaskan bahwa hanya khayalan itu ia mengharapkan sesuatu, ya, ia menginginkan sesuatu, tapi ia tidak mau berusaha untuk mencapai hal itu. Itu namanya khayalan. Ya, menginginkan sesuatu tapi tidak mau melaksanakan. Tetapi kalau harapan roja, ya, ia mengharapkan sesuatu sambil ketika itu sambil ia melaksanakan, mengerjakan, berusaha untuk mencapai hal itu. Itu namanya roja atau harapan.
Oke. Ya. Jika engkau berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk bertobat dan gantilah perbuatanmu yang salah dengan amal yang soleh. Ini ada di buku halaman 40. Ya. Jika engkau berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk bertobat. Ya, jangan menghayalkan sesuatu tapi tidak mau berusaha. Ya, pengen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tetap melaksanakan kesalahan-kesalahan yang telah dilaksanakan juga, atau kesalahan-kesalahan baru. Ya, tidak seperti itu. Ya. Jadi jika kita ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, harapan kita ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata kuncinya adalah kita harus bersegera bertaubat dan mengalihkan perbuatan yang buruk-buruk itu, kita alihkan ke perbuatan yang baik atau yang saleh. Ya. Jika selama ini amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang batil, amalan-amalan yang salah, amalan-amalan yang tidak dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak sekalian, maka kita tinggalkan, kita cari amalan-amalan yang baru yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya taubatan nasuha. Ya, kalau kita pengen maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika berharap untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka carilah sejumlah permukaan bumi dan niscaya Allah akan memudahkan jalannya bagimu. Tuh lihat. Jika kita ingin mendapatkan rezeki, ya, maka berusahalah, bekerjalah semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini untuk apa? Kehidupan umat manusia, makhluk-makhluknya. Maka carilah semampunya. Ya. Bukan hanya hayalan saja. Ya. Kita menghayalkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi tidak mau mengerjakan. Ya, pengen sesuatu kekayaan, tapi apa? Tidak mau bekerja, nongkrong, ya. Kemudian apa? Menghayalkan sesuatu umum, mikirin orang itu bisa kaya, ya. Tapi ia tidak tahu di balik kekayaan orang tersebut. Ya, orang kaya tersebut apa? Ia berusaha untuk bekerja, mencari apa yang ia harapkan. Tapi kalau kita menghayalkan sesuatu tapi tidak diikuti dengan usaha, maka ini sia-sia. Maka kata Allah apa? Carilah di muka bumi ini semampu, niscaya Allah akan memudahkan jalannya bagimu. Ya, Allah akan memudahkan. Kalau kita ingin berusaha, maka Allah akan memudahkan. Karena apa? Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini Allah telah berikan rezekinya masing-masing. Allah telah berikan rezekinya masing-masing. Ya, tidak mungkin ketukar. Kemudian jika engkau berkeinginan menjadi orang yang berilmu, maka belajarlah dengan tekun dan giat. Ya, sama. Ya, jangan sebaliknya. Kita pengen menjadi seorang yang pintar, menjadi
bahkan seorang ustadz, seorang kiai, tapi penuh harapan, penuh dengan khayalan, tentunya ya ketika ada kajian umum, ya walaupun kajian umum itu di depan rumahnya sendiri, tetap ia tidak mau menghadiri kajian tersebut, bahkan melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika azan berkumandang, ia tetap asyikkan menyibukkan dirinya dengan apa? Hal-hal duniawi. Apa itu? Misal, ya kita ngobrol dengan karib kerabatnya, azan lewat, ketika qomat lewat, tidak salat, ya sibuk menyibukkan dirinya. Ya, jadi apa? Ketika kita ingin menjadi seorang yang pintar, orang pandai, orang hebat, maka berusahalah, belajarlah dengan tekun dan giat. Jangan putus asa. Ya, ketika kita berniat ini menjadi orang yang pintar hebat, ternyata sudah usaha gagal. Lalu apa yang lakukan? Putus asa. Aduh, ngapain saya belajar? Saya sudah berusaha semampu saya, ternyata masih juga nggak bisa. Jangan putus asa. Kata-kata yang seperti itu tolong itu dibuang jauh. Ya, karena apa? Akan menghalangi kita untuk maju apa yang akan kita harapkan itu. Ya, buang jauh-jauh. Jika kita ingin menjadi seorang dokter, maka usahalah kita semampu kita. Jika masih gagal, maka berusahalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hal itu. Oke, anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, dan jika engkau ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah perintahnya dan jauhilah larangannya. Tuh. Jika ingin rahmat Allah, taati perintahnya. Apa perintahnya? Yang paling dekat apa? Salat misalkan. Suruh salat. Kemudian apa? Misalkan lagi suruh puasa. Puasa enggak kita? Ya. Kemudian perintahnya adalah untuk saling membagi. Apakah kita saling membagi? Apa kita menahan harta diri, menahan diri untuk membagikan? Ketika ada, bahkan apalagi ketika orang membagikan sesuatu, ya lantas ia memberikan, wah si fulan sombong, atau dengan kata lain, wah pengen dilihat. Ada kata-kata dengki di dalam hatinya. Ngapain orang itu memberikan orang itu? Ngapain orang itu membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang malas itu, orang-orang miskin itu. Orang-orang miskin tidak mau bekerja. Ya, menyinyir seperti itu. Ini tidak boleh. Ini yang paling jahat. Ya. Jika kita melihat ada orang yang membantu sesama, maka kalau bisa kita juga seperti dia. Ya. Kalau bisa kita juga seperti dia. Jangan menyinyirnya balik. Ya, itu namanya perintah. Perintah untuk sholat, maka sholatlah dengan sempurna yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak seperti sholat yang digambarkan sebagai apa? Seperti ayam mematok makanan. Apa yang dibaca tidak jelas, apa yang digerakkan juga tidak jelas. Ya, tidak sempurna. Padahal sholat itu kan tumaninah, tenang. Ya, tidak gerusa-gerusu. Bahkan ketika ada makanan yang sudah dihidangkan oleh Allah, makanan yang sudah dihidangkan,
ketika datang azan apa yang diperintahkan? Dahulukan makanan dulu. Supaya apa? Salat itu tenang. Ketika salat kita tidak lagi memikirkan makanan. Santap dulu makanannya itu baru kita salat. Kenapa? Biar salatnya tenang. Kemudian jauhi larangan-larangannya. Ya, banyak sekali larangan-larangannya. Ya, harus kita patuhi, kita taati, kita ikuti. Ya. Larangan untuk tidak berbuat maksiat, maka tinggalkan hal itu. Patuhi perintahnya itu. Oh, saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminum mabok-mabokan, tinggalkan. Oh, saya dilarang untuk tidak merokok. Ya, tidak merokok karena merokok dapat merusak kesehatan baik dirinya ataupun orang lain. Tinggalkan. Ngapain kita terus melaksanakan, terus mengikuti hawa nafsu? Itu larangan. Ya, anak-anak sekalian, itu pelajaran yang kali ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua, teman sekalian. Semoga dapat dipahami dengan jelas, ya, dapat dipahami dengan jelas. Yang pentingnya adalah seorang mukmin adalah orang yang selalu optimis, tidak sebaliknya itu pesimis. Ya, pikiran itu selalu optimis. Ya, itu yang Bapak sampaikan pada kali ini. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.